Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Rabu 14 Desember. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Yohanes dari Salib, imam dan pujangga gereja. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas bab 7 ayat 19 sampai 23. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yohanes memanggil 2 orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik 14 Desember memperingati Santo Yohanes dari Salib, seorang imam dan pujangga gereja. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki, dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Yohanes dari Salib. Semoga semangat dan teladan hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Dalam sabda Tuhan hari ini, Yohanes Pembaptis ada di penjara ketika ia meminta kedua orang muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Keraguan Yohanes Pembaptis merupakan sesuatu yang biasa, dan Yesus tidak menegurnya. Lebih lagi, Yesus menjawabnya dengan memberikan tanggapan bagaimana ia perlu memahaminya. "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar." Para murid pun mulai mengenali penggenapan nubuat Nabi Yesaya dalam diri Yesus. Dialah Sang Mesias, Juru Selamat. Tuhan menerima dan mengatasi setiap keraguan kita. Mungkin kita pernah meragukan Dia akan siapa sesungguhnya Tuhan itu dan apa yang Ia harapkan dari kita. Pertanyaan yang diajukan Yohanes melalui para muridnya memberikan makna dari keraguan kita. Tindakan Yesus itu membuka mata para murid. Ia menyatakan dirinya bagaimana mereka perlu melihat dan menyadari sendiri apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar, bukan dari pendapat orang lain, tetapi dari pengalaman pribadi, perjumpaan dengan Yesus dan saudara-saudari yang lain. Dengan mengatakan demikian, Yesus membawa Yohanes Pembaptis dan para muridnya pada kesimpulan yang benar. Saudari-saudaraku yang terkasih, karya Tuhan hadir di dalam sejarah kehidupan kita, dan kehadirannya dapat dikenali
dari sukacita yang mengalir dalam hati, karena sungguh melihat dan mendengar kasih-Nya. Marilah kita membawa keraguan kita untuk bertemu dan berdialog dengan Tuhan, supaya iman kita semakin diteguhkan. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Walau tak pantas karena dosa, Tuhan Maha Rahim kan mengampuni. Marilah menghadap Tuhan Allahmu, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Walau tak pantas karena dosa, Tuhan Maha Rahim dan mengampuni. Marilah menghadap Tuhan Allahmu, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.